Shalom Aleichem, bertemu kembali dengan saya dalam pengajaran Taurat dalam bahasa Indonesia. Dalam pengajaran kali ini, saya akan membahas terkait dengan Tehillim atau Kitab Mazmur pasal 22, utamanya ayat yang ke-17. Apakah itu memang benar artinya ia menusuk tangan dan kakiku atau mereka menusuk tangan dan kakiku? Dan di sini kita akan bahas terkait dengan dari sisi katanya sendiri, yang ternyata bahwa kata tersebut memang tidak ada dan tidak mungkin juga di dalam kitab yang dimiliki oleh orang Yahudi itu adalah salah tulis karena seluruh kitab Taurat yang dimiliki orang Yahudi menggunakan kata yang sama yaitu kata ka'ari yang artinya adalah seperti singa. Dan yang kedua terkait dengan konteks. Nah, konteksnya ini adalah konteks yang memang tidak ada hubungannya dengan hal seperti itu, gitu kan? Dan konteksnya ini adalah konteks di mana ketika Ratu Esther itu datang langkah demi langkah menghadap Raja Ahasveros demi memperjuangkan nasib bangsanya yang sudah di ujung tanduk, di mana dekret sudah keluar. Nah, nanti kita akan bisa bahas, Bapak Ibu sekalian bisa nikmati. Dan yang ketiga adalah keabsahan daripada pemilik kitabnya. Ya, pemilik kitab ini kan jelas bangsa Israel, orang Yahudi gitu kan. Sehingga mereka ngerti Daud ini adalah raja orang Yahudi, sehingga mereka ngerti apa yang dituliskan di situ dan Daud juga mengajarkannya tentunya. Belum lagi para nabi yang mengajarkan kepada seluruh bangsa Yahudi. Nah, sehingga di sini keabsahan daripada pemilik kitab itu menjadi sangat penting. Dan Baruch Hashem Benewa Indonesia itu dinaungi oleh orang-orang Yahudi, para rabi besar yang memang menspesialisasikan diri mereka sendiri untuk mengajar bangsa-bangsa, sehingga kita mendapatkan pengajaran itu dari sumber yang jelas, dari pemilik kitabnya sendiri yang masih ada sampai dengan saat ini. Baruch Hashem, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat mendengarkan, selamat menyimak, dan semoga ini bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat menyimak. Dikatakan apa di sini? Altirhak mimeni kitsarah gerofah ki ein ozer. Nah, jadi setelah dia mengerti, setelah Esther itu tahu dan dia itu udah mengalami kesulitan dari semenjak dia kecil gitu kan. Nah, Mazmur 12 ini itu menggambarkan kehidupan Esther ketika dia baru selesai daripada puasa 3 harinya, saudara sekalian ya kan, puasa 3 harinya baru selesai dan dia harus menghadap Raja Ahasverus. Karena dia tahu bahwa ketika sudah ada dekret gitu kan, Mordekai menyampaikan demikian, maka Esther berkata, puasa 3 hari, aku akan puasa 3 hari juga, seluruh orang Yahudi juga puasa 3 hari, setelah itu aku akan menghadap kepada Raja Ahasverus. Bila mana aku binasa, aku binasa. Inilah penentuan. Ya, jadi pasal 12 ini adalah saat di mana ketika Esther itu ingin bersiap-siap, ingin menghadap Raja Ahasverus. Janganlah menjauh daripadaku, karena tekanan sudah dekat. Sebentar lagi aku akan menghadap Raja Ahasverus. Karena tidak ada yang bisa menolong. Jadi dalam posisi seperti ini ya mungkin ya kita juga nggak pernah, dan mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi juga ya di baik di Indonesia maupun dimanapun. Ada sebuah dekret yang sudah diputuskan bahwa ada satu suku atau ras tertentu, silahkan bantai, silahkan habisi. Dan dekret itu, keputusan itu sudah dicap, sudah dimeteraikan oleh pemimpin tertingginya, raja. Sehingga sudah boleh dikatakan berkekuatan hukum. Siapa yang bisa menolong? Ya kan? Mordekai. Dia memang pejabat. Mordekai pejabat di istana, tapi dia nggak bisa karena sudah jadi produk hukum. Sudah tidak bisa dicabut. Yang hanya bisa mencabut adalah Tuhan dan raja itu sendiri. Jadi ini benar-benar antara si raja ini dengan Tuhan gitu kan. Esther itu hanya mencoba untuk boleh dikatakan menjadi perantara agar Tuhan itu menyentuh si Ahasverus ini sehingga berubah gitu kan. Kira-kira ini seperti itu aja. Sehingga dikatakan tidak ada yang bisa menolong di sini. Benar-benar nggak ada yang bisa menolong. Siapa yang bisa menolong? Tidak ada. Kan? Nah, menurut Abi David Kimchi, Radak, ini sebetulnya Esther
sedang mengkontraskan keadaannya. Ya, dia tahu, dia sedang mengingat-ingat ketika dia melantunkan Mazmur pasal 10 dan 11, dia mengingat-ingat, dia tahu bahwa Hashem itu beserta dia senantiasa. Bahkan di saat yang sangat-sangat tidak mungkin. Bahkan saat-saat di mana sangat kritis, gawat, ketika dia stuck di tengah-tengah jalan lahir ibunya meninggal, Hashem lakukan mujizat. Gitu kan? Nah, maka dari itu Esther melantunkan kembali pasal 12 ini dengan harapan dan doa dan permohonan, jangan kau jauh dari kutu. Karena ini depan ini aku akan menghadapi sesuatu yang gila banget gitu, menghadapi sesuatu yang luar biasa menakutkan seperti itu. Ya, Midrash menjelaskan bahwa ketika Esther mulai melangkahkan kaki untuk menuju istana Raja Ahasveros, Ruach HaKodesh itu atau boleh kita sebut sebagai inspirasi ilahi itu mulai meninggalkannya. Esther tahu, udah mulai meninggalkan. Kenapa? Apakah Hashem undur dari Esther? Apakah Tuhan benar-benar tidak suka dengan Esther? Tidak. Karena Bapak-Ibu sekalian, Esther akan masuk ke dalam istananya Ahasveros. Kalau istananya Esther sendiri, Esther itu sudah beresin. Nggak ada berhala di situ. Bahkan Esther tetap makan kosher, Bapak-Ibu sekalian. Jangan salah, Esther makan kosher. Jadi dia melakukan apa yang seperti Daniel lakukan. Sama gitu, dia makan kosher. Jadi Ruach HaKodesh bisa tetap ada gitu kan dengan dalam istananya dia. Tapi ketika mulai masuk ke dalam istananya Ahasveros, itu udah bener-bener nggak karu-karuan. Berhala di mana-mana, imoralitas terjadi di situ, kejahatan di situ, apa segala macam di situ. Maka Ruach HaKodesh tidak bisa ada di situ. Maka dia mundur, itu Bapak-Ibu sekalian maksudnya. Ya, bukan berarti Tuhan itu mundur dari Esther, tidak. Semata-mata karena Esther masuk ke tempat yang memang merupakan kekejian bagi Hashem. Itulah sebabnya orang Yahudi itu tidak boleh masuk kepada tempat penyembahan berhala apapun itu, gitu kan? Karena ya itu tadi, gitu kan, beda. Karena orang Yahudi spesial seperti itu. Ya, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, makin mendekati istana Ahasveros, ketakutannya makin bertambah, ya kan? Selain daripada dia mulai menyadari Ruach HaKodesh sudah mulai meninggalkan dia, dan dia juga melihat dan dia juga mengetahui apa yang akan terjadi dan apa hukumnya ketika dia harus mendekati masuk ke istana raja. Oke? Itu Bapak-Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-13. Luar biasa ini. Dikatakan di sini Sefaponi, Parim Rabim, Afirei Bashan, Litki Teruni. Ini saat ini ketika Esther melantunkan ini, itu kakinya Esther sudah mulai masuk ke dalam istana Raja Ahasveros. Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi sudah mulai masuk. Oke. Nah, kenapa kok ada dikatakan seperti ini? Dikatakan ada apa namanya Sefaponi, Parim Rabim, ada seperti dalam terjemahannya itu adalah lembu-lembu yang besar itu mengelilingi aku, yang kuat dari Bashan mengepung aku. Ini apa artinya? Ini adalah sebuah kata kiasan, Bapak-Ibu sekalian. Ini puitis. Nah, artinya ini dijelaskan dari Midrash Shoker. Lembu adalah lambang. Mohon maaf, ini salah ketik, Bapak-Ibu sekalian. Lembu adalah lambang daripada kekuatan dan keperkasaan. Artinya ini adalah para pengawal istana Raja Ahasveros. Wajar, ya kan? Pengawal istana itu bukan orang ecek-ecek. Algojo, pas pampres, ya, boleh dikatakan sekarang itu pas pampres, itu bukan orang ecek-ecek. Ya, bahkan dari TNI pun, kalau kita bicara pas pampresnya Presiden kita, Presiden Jokowi, dan Presiden-Presiden Indonesia, itu pilihan. Bukan yang, ya gitu kan, asal-asal aja. Enggak, itu pilihan. Memiliki fisik terbaik, memiliki skill terbaik, dilatih lagi dengan khusus spesial karena akan mengawal presiden gitu kan. Dan demikian juga yang terjadi di zaman-zaman itu, ya kan. Pengawal raja itu bukan ecek-ecek, yang pasti yang paling hebat. Dan bahkan ketika raja nggak berperang, panglima terbaiknya ketika tidak musim perang, panglima terbaiknya itu ada di situ gitu kan.
Orang-orang yang paling jago berperang, yang paling ahli menggunakan senjata, dan bahkan mungkin yang paling sadis, itu ada di situ. Ya kan? Kalau nggak perang mereka ngapain? Ya di tempat raja, nongkrong di istana, ngapain ya? Entah ngapain lah, diem aja pesta kayak atau ngapain gitu kan kira-kira. Jadi itu apa namanya? Ini Esther sedang menggambarkan bahwa ketika dia mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam istana Raja Ahasuerus, itu benar-benar ya dia melewati apa namanya orang-orang yang keker, orang-orang yang gede, orang-orang yang punya kekuatan, punya kuasa juga gitu. Karena dia adalah bukan orang sembarangan, bukan rakyat jelata gitu kan. Ya, dan dikatakan di sini dari yang kuat dari Bashan mengepung aku. Bashan ini sekali lagi ini bukan istilah Persia, bukan. Bashan ini adalah daerah penggembalaan terbaik di Israel. Ya, makanya dikatakan lembu dari Basan. Yaitu kenapa? Karena di situ tuh terbaik, rumputnya ya mungkin nutrisinya juga karena mungkin tanahnya spesial gitu kali ya. Itu lembunya itu tumbuhnya itu cepat dengan besar dan kuat. Gitu. Jadi makanya terkenal lembu dari Bashan. Ya, itu terbaik. Dan ini adalah melambangkan anak-anak Haman. Ingat ya, Haman itu punya anak, itu menjadi pembesar juga. Ada yang diam di istananya Ahasuerus, ada yang menjadi gubernur di beberapa provinsi. Maka dari itu, ketika kita bicara mengenai Nuh, ya kan? Saya sempat colek sedikit bahwa sebetulnya gubernur daerah Ararat itu adalah anaknya Haman. Dan tiang yang digunakan 50 kubit tingginya yang digunakan untuk Haman untuk rencananya menggantung Mordekai itu adalah salah satu kayu daripada Bahteranuh. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa, gitu kan? Ya, ini benar-benar anak-anak Haman. Jadi yang memegang posisi penting di istana Ahasuerus gitu. Benar-benar jadi melewati orang-orang yang wah gede dan orang-orang yang powerful gitu kan. Nah, karena ketika dia masuk, Esther masuk ke istana raja sebagaimana mungkin kita juga paham gitu ya Bapak Ibu sekalian, ketika struktur daripada istana, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ya kita nggak usah Persia udah runtuh ya, tapi kerajaan-kerajaan Bapak Ibu sekalian strukturnya itu mirip ya. Mungkin kalau pernah ke kota terlarang Great Wall China atau yang ke Korea tuh yang kerajaan Korea, atau mungkin ke Jogja deh, ke Jogja itu ketika dari gerbang ya sebelum bisa masuk menghadap tahta itu pasti ada penjagaan pasti, dan ada ruang-ruang, ada tempat-tempat tertentu di mana itu adalah tempat para menteri-menterinya, para panglima-panglimanya. Baru di bagian paling belakang ya itu adalah tahta raja. Jadi orang itu nggak akan bisa langsung menghadap raja. Orang itu nggak bisa langsung menghadap raja ya. Jadi benar-benar Esther itu harus melewati beberapa bangunan gitu ya, di mana dia harus melewati para pengawal raja, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi itu yang dialami oleh Esther, gitu kan? Dan Midrash mengatakan bahwa di antara mereka ada orang-orang yang menemukan Esther dan membawanya kepada Ahasuerus dalam pencarian ratu ganti Vasti. Nanti kita akan lihat apa dampaknya ini. Jadi yang menemukan Esther, yang menemukan si Esther itu dan diusulkan kepada kepada Ahasuerus itu pembesar, kan? Dan ini sekedar cerita, dan ini untuk biar kita memahami aja bahwa ketika di hari ketika Vasti itu dihukum mati, kita semua tahu ceritanya, ya kan? Sampai dengan Esther terpilih menjadi pengganti Vasti, menjadi ratu Persia, itu 4 tahun. Bapak sekalian. Ya, jadi begitu Ratu Vasti itu dihukum mati, terus langsung diumumkan kan, raja mencari pengganti, maka hendaklah perempuan-perempuan yang terbaik, yang cantik-cantik dari seluruh Persia, seluruh provinsi itu harus dibawa untuk nanti dipilih kepada raja. Esther bersembunyi 4 tahun. Esther bersembunyi 4 tahun. Jadi bukan berarti Esther tuh gitu ya, ini raja mau pengen cari ratu, aku lihat dong, aku mengajukan diri, dandan terbaik, menor, jalan-jalan gitu. Nggak, nyumput betul sekali. Dia tahu nyumput, dia nggak mau.
Tapi entah kenapa ketemu 4 tahun. Dia bisa bersembunyi 4 tahun dan ketemu oleh salah satu pengawal raja, salah satu pegawai istana. Nah, ketika Esther masuk, itu pegawai istana itu ngelihat, lah, ya ampun gitu kan, langsung apa namanya, reaksinya adalah ya ampun, kira-kiranya. Dan reaksi selanjutnya itu nanti kita akan lihat di ayat yang berikutnya, yaitu ayat 14, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana reaksi mereka? Nah, disinilah reaksinya mereka. Dikatakan apa? Patsu alai pihem aryeh torek feshoeg. Jadi mereka membuka mulutnya itu bukan sekedar membuka mulut itu aja, tapi heboh gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, heboh, dan hebohnya itu digambarkan di dalam Mazmur ini sebagai seperti ini. Ya, mereka membuka mulut mereka dan mencemooh aku. Ya, membuka mulut itu bukan hanya sekedar gitu, enggak, mencemooh. Dan cemoohnya itu adalah seperti singa yang mengaum siap mencabik-cabik, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya, benar-benar bahwa apa namanya, ini benar-benar kayak ribut gitu. Ketika Esther masuk itu langsung heboh. Seisi istana itu yang di depan apa namanya, yang di depan si siapa, di depan istana Ahasuerus itu, para pengawal, pegawai segala macam itu heboh, wah gitu. Dan hebohnya itu bukan heboh sekedar kaget, tidak, tetapi seperti singa yang mengaum siap mencabik-cabik. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya, ya, Midrash Shochertov membawa kita demikian mengajarkannya. Bayangkan, para penjaga dan pembesar istana Ahasuerus dengan hukum di sana yang berlaku. Hukumnya apa yang berlaku? Bila mana ratu datang nyelonong seperti itu aja, masuk menghadap raja tanpa diundang, tanpa diminta, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ya, bayangkan dengan kehukum seperti itu, tiba-tiba sang ratu jalan, celeng. Heboh lah, dan hebohnya itu seperti singa yang mengaum siap mencabik-cabik. Ya kan? Kira-kira begini, apa namanya, kira-kira kata-kata yang diucapkannya itu begini nih. Wah, cari mati nih orang. Wah, nekat nih orang. Udah tahu hukumnya begini, nekat tuh, mati lu. Ini cari mati sendiri ya. Wah, ini ratu ngawur nih, bener-bener kacau segala macam. Ya itu bener-bener sebuah apa namanya, cemooh dan seperti singa yang siap mencabik-cabik. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan apalagi di antara mereka ada orang-orang yang membawa Esther kepada Ahasuerus, betapa kecewanya mereka gitu kan. Gila, ini kan kamu kan saya yang bawa dulu. Kenapa kamu nggak ngerti? Kamu kan sudah diajarin gini. Kenapa kamu bego? Kenapa kamu istilahnya apa ya? Bunuh diri lah, apa segala macam, kekonyolan ini loh. Nggak bisa, kamu kan tahu hukumnya, bla 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 segala macam. Dan sumpah serapah juga gitu loh. Wah, kacau lu, bego lu. Kamu nggak ngerti lah kira-kiranya Wasti itu seperti apa. Kamu nggak bisa belajar dari Wasti. Kamu kan tahu Wasti seperti apa dan berakhir seperti apa hidupnya. Ah, kacau lah kamu. Ya, sumpah serapah, teriakan, hujatan itu diterima oleh Esther ketika dia berjalan di situ. Bergumuruh seperti singa mengaum yang siap menerkam dan mencabik-cabik bangsa. Itu maksud daripada Mazmur 20 ayat 14. Ya. Jadi Esther bayangkan sendirian, seorang wanita berjalan dan dikerumuni oleh orang-orang besar, ya, bukan hanya besar secara fisik, tetapi juga kuat beneran dan juga memiliki kuasa, mencemooh, menghujat, mensumpah, nyumpahin dia. Itu yang dialami oleh Esther. Mengerikan sekali. Oke, lanjut ayat yang ke-15 Bapak Ibu sekalian. Dan 16 sekaligus ya, kita baca. Ini kamayin mas nashpahti pehit pardu kol atsmutai hayah libi kadonag namesh betoh meai, yang artinya adalah seperti air aku tercurah, semua tulangku lepas, hatiku seperti lilin meleleh di dalam ususku. Bayangkan Bapak sekalian, tadi baru saja saya ucapkan sebelum kita baca. Seorang wanita sendirian masuk
dan dikerubungi oleh orang-orang besar seperti itu dengan sumpah serapah, kata-kata hujatan, kata-kata cacian. Ini yang Esther alami. Seperti air aku tercurah. Udah gitu guysanya. Semua tulangku lepas. Hatiku seperti lilin. Siapa yang nggak leleh? Siapa yang nggak takut? Siapa yang nggak gemetar? Siapa yang nggak habis semangatnya dengan keadaan seperti itu? Yang si orang-orang sekeliling ini ucapkan itu benar. Mati kamu, bunuh diri kamu. Iya, karena hukumnya sudah ada. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Yafesh, kaheres, kokohi, uleshani, mudbak, malkokai, vela aper mafet, tispetini. Air liurku mengering seperti tanah liat panggang, keras. Ya, dan lidahku melekat di langit-langit mulutku, tercekat bahasa Indonesianya. Dalam debu kematian, engkau mendudukan. Posisi Esther saat itu seperti sudah duduk dalam debu kematian. Iya, sudah jelas. Ya kan, cuma ini tinggal menunggu dia nyampe ke hadapan raja dan raja berkata, siapa yang manggil elo? Gitu kan. Ketika raja responnya, Ahasveros responnya adalah, siapa yang manggil elo? Kelar hidupnya, selesai hidupnya. Ya kan? Seperti itu, sekali. Jadi benar-benar ini benar-benar Esther itu seperti duduk dalam debu kematian. Ya, jelas. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-17. Ini sebuah ayat yang terjemahannya saja, versi terjemahannya itu salah, gitu kan? Nanti kita lihat di sini. Dikatakan di sini apa? Kisefafuni kelavim adat meraim ikibuni Ka'ariyada feragalai. Artinya adalah karena anjing-anjing sudah mengelilingiku. Komunitas pembuat kejahatan mengepung aku. Ini adat itu komunitas ya. Ka'ariyadai feragalai. Seperti singa kakiku dan tanganku. Jadi ini bukan terjemahannya Bapak Ibu sekalian. Ini bukan mereka menusuk tangan dan kakiku, tidak, salah. Silakan kalau siapapun nanti kan ini kan akan diposting secara online ya. Silakan yang bisa bahasa Ibrani cari arti daripada kata ka'ari. Ari atau aryeh itu singa. Ka'ari itu seperti singa, tidak memiliki arti lain. Bukan berarti menusuk, tidak. Yada feragelai itu memang tanganku dan kakiku. Betul. Tapi ka'arinya ini itu adalah seperti singa. Nah, jadi nggak ada itu tusuk-tusukan tangan dan kaki. Nggak ada. Tapi ini adalah seperti singa, kakiku dan tanganku. Nah sekarang kenapa? Apa itu maksudnya seperti singa, kakiku dan tanganku? Ini tidak lain dan tidak bukan kembali kepada konteks ketika Esther saat itu apa yang dialami oleh Ratu Esther saat itu. Dikepung oleh orang-orang besar termasuk anak Haman. Lalu mereka menyumpahi kan, sumpah serapah, mampus lu apa segala macam. Kamu sudah pasti mati, tinggal tunggu raja ngomong aja, bla 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 segala macam. Nah, lanjut. Esther berkata, karena anjing-anjing sudah mengelilingi. Komunitas pembuat kejahatan mengepung aku seperti singa kakiku dan tanganku. Apakah Esther sedang menyumpahi mereka dengan berkata anjing-anjing? Tidak. Ingat, lihat di sini. Apa artinya? Midrash Tanhuma Kitetse dan Midrash Okertov menjelaskan dengan hal yang sama. Yang saya pelajari, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kenapa digunakan kata anjing? Karena itu ada hubungannya dengan Amalek. Ya, Amalek itu dilambangkan dengan anjing. Karena Amalek, ini kan kata Amalek, itu adalah singkatan dari Am, Sheba, Laluk. Yang artinya adalah bangsa yang datang untuk menjilat darah. Jadi Amalek, Bapak Ibu sekalian, itu seperti anjing yang dilatih untuk selalu haus darah. Nah, siapa yang dikatakan kok hubungannya anjing ini dengan Amalek? Amaleknya siapa? Ingat, Haman itu adalah keturunan Raja Agag.
dan Raja Agag adalah raja orang Amalek. Jadi Haman dan anak-anaknya adalah orang Amalek. Dan mereka ini adalah seperti anjing yang dilatih untuk selalu haus darah. Ketika dia melihat ada kematian dekat di depan matanya, itu mereka seperti tergugah semangatnya. Wah, gitu loh, kayak haus darah banget gitu loh. Ini walaupun dia nggak tahu saat itu Esther itu orang Yahudi ya, dia nggak tahu. Tapi ketika ada kematian, ketika ada darah, potensi darah tercurah, darah Amaleknya itu mendidih. Wah, ini gua nih, ini jati diri gua gitu loh. Seperti itu, saudara sekalian. Jadi benar-benar Esther tuh seperti kayak mau diterkam oleh anak-anaknya Haman. Mampus kamu, matilah kamu, di sini nih saatnya. Kayak happy banget gitu loh, ngelihat darah tertumpah itu kayak kepuasan gitu. Saya nggak ngerti kenapa bisa ada orang seperti itu. Kenapa bisa ada yang seperti itu ya. Anyway gitu kan. Ini yang dikatakan oleh Taurat gitu kan. Dan sekarang anyway kita juga sudah belajar kalau ada yang lupa Amalek itu apa dan siapa, baca lagi atau dengarkan lagi penjelasan saya tentang Amalek. Saat ini sudah tidak ada orang Amalek. Udah nggak ada. Baru Hasyam. Bayangkan kalau masih ada, Bapak-Ibu sekalian. Ngeri banget gitu kan. Ya mungkin yang terakhir, mungkin ini adalah dugaan saya dan saya juga berdasarkan daripada pengajaran para rabi, Hitler dengan Nazinya itu adalah Amalek terakhir. Mungkin dan saya harapkan demikian. Bagaimana mereka benar-benar kayak haus darah banget gitu kan. Benar-benar kayaknya apa ya, buat mereka ketika ada darah tertumpah itu happy-nya minta ampun. Ya mudah-mudahan lah itu terakhir dan mudah-mudahan tidak ada lagi. Karena ngapain sih gitu kan. Kita ini hidup ini harus sesuai dengan apa, harus saling mengasihi, harus saling melindungi satu dengan yang lain lah, hidup dengan damai, dengan penuh moralitas, itu aja yang penting kan? Oke, kita balik ke sini Bapak sekalian ya. Anjing-anjing haus darah yang mengelilingi Esther adalah anak-anak Haman ya. Jadi ini anak-anak Haman yang menjadi pejabat di istana Ahasveros ya. Dan apa arti daripada seperti singa kakiku dan tanganku? Ini adalah sebenarnya strategi berburu dari singa. Ya, mereka berjalan mengelilingi mangsanya. Jadi mereka itu benar-benar berjalan mengelilingi Esther, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ketika mereka mulai dari Esther nongol, kelihatan oleh mereka langsung rubungin. Dan ketika Esther mulai berjalan masuk ke dalam menghadap tahta Raja Ahasveros, mereka tuh mengelilinginya gitu dan sambil berkeliling gitu. Wah, sambil mengucapkan sumpah serapah, hujatan dan kata-kata makian seperti itu. Ya seperti singa. Ya mereka akan berjalan mengelilingi mangsanya sambil menyeret ekornya di tanah membentuk jejak. Ya, maka mangsa yang mencoba lari ketika melihat jejak ekor singa itu langsung tiba-tiba kayak takut, bok gitu. Dan tangan dan kakinya itu kayak terjulur kaku, diem, bok begini aja, udah. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau udah begitu, ya singa menerkam. Gitu kan? Itu kondisi Esther saat itu, Bapak-Ibu sekalian. Tangan dan kaki Esther tidak dipaku. Tangan dan kaki Esther tidak ditusuk. Nggak ada yang nusuk-nusuk dia saat itu. Gitu kan? Mereka cuma mengelilingi seperti singa. Seperti singa yang sedang berburu. Gitu Bapak-Ibu sekalian. Bayangkan deh, sekarang kita kembali ke Esther. Udahlah yang mengklaim itu menusuk ya biarkan saja, gitu kan? Tapi sekarang kita pelajari dan pahami bagaimana kondisi Esther yang begitu mengerikan. Ya, begitu menakutkan saat itu. Itu benar-benar apa ya? Ya saya sih nggak kebayang. Saya belum pernah ada di keadaan seperti itu. Tapi itu benar-benar kayak hidup dan mati. Dan boleh dikatakan Esther sendiri, ya di dalam Mazmur ini sendiri dikatakan tadi sebelumnya kan bahwa itu sudah seperti duduk di dalam debu kematian. Udah 95% mungkin kematian. Baunya itu udah bau kematian. Mengerikan sekali. Ya, kita lanjutkan. Ayat yang ke-17 selesai. Ayat yang ke-18. Kita lanjutkan. Dikatakan di sini apa? Asaper kol atsmutai. Emaya bitu. Yirufi. Aku menghitung semua tulangku. Mereka memandangku dan menertawakan. Apa artinya? Esther itu menghadap Ahasveros dalam kondisi baru selesai puasa 3 hari 3 malam. Kita semua tahu kan. Tubuhnya itu kurus dan tulang-tulangnya itu nongol kelihatan. Kecantikan fisiknya sirna. Jadi ini sebetulnya menggambarkan betapa Esther itu sangat-sangat tidak mungkin mendapatkan perkenan raja.
Datang nggak diundang, melawan hukum, tampangnya pun begitu. Nggak ada cantik-cantiknya, yang ada tulangnya nonjol semua gara-gara 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum. Ya, para pengawal dan pejabat istana tentu melihat kondisi ini dan mereka menertawakan sang ratu. Gitu. Ya, sudah nekat melanggar hukum, datang ke hadapan raja dengan tubuh kurus kering seperti itu, bunuh diri, bunuh diri, Bapak Ibu sekali. Ya, seperti itu. Nah, tapi Rabbeinu Eliezer mengajarkan demikian. Mazmur 22 ini, keseluruhan Mazmur 22 dari ayat 1 sampai selesai, itu terdiri dari 248 kata. Makanya kenapa ada tulang-tulang di sini, kenapa dihitung gitu ya. Sama dengan jumlah anggota tubuh dari manusia. Ya. Esther ketika dia bilang aku menghitung semua tulangku, itu maksudnya ini adalah untuk menguatkan seluruh tubuh. Menguatkan di dalam kepercayaan kepada Hashem. Apapun yang terjadi, aku lakukan, Hashem pasti menolongku. Nah, ini juga berguna bagi kita, Bapak-Ibu sekalian. Artinya, mungkin dan saya yakin kalau saya berkaca kepada kondisi saya sendiri, saya nggak pernah mengalami kesulitan, kengerian seperti yang dialami oleh Esther. Tetapi apapun kesulitan, apapun kengerian kita, bila mana kita sedang ada di posisi yang tidak enak, Bapak-Ibu sekalian, apapun itu, baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, baik dalam urusan hubungan dengan orang lain, apapun itu. Dan bila mana kita sudah sangat-sangat tertekan, ucapkan dan perkatakan Mazmur 22. Itu untuk membangkitkan kembali semangat di dalam keseluruhan organ-organ tubuh kita. Ya, tapi ingat, sekali lagi saya katakan, dan saya ingatkan, ketika kita membaca Mazmur 22 ini, jangan berharap tiba-tiba kondisi berubah. Tiba-tiba cuing, masalah selesai. Tiba-tiba mak jegagik gitu istilahnya ya, hutang lunas gitu, atau tiba-tiba apa gitu, terus tiba-tiba berubah suasananya. Wah, gitu, tadinya ada masalah beres gitu kan, tadinya diuber-uber sama siapa, tiba-tiba dianya kenapa gitu, jadi nggak nguber-nguber lagi. Tidak seperti itu. Mazmur 22 diucapkan sama seperti Esther, itu untuk menguatkan seluruh tubuh kita, untuk mengembalikan semangat kita. Karena ketika kita sudah kembali semangat kita, ketika kita udah mulai waras jalan pikiran kita, maka kita akan bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan. Tetap kita harus bertindak, tetap kita harus berjalan, tetap kita harus mengambil keputusan. Tapi keputusan itu diambil dengan semangat yang benar, yang berasal daripada sukacita dan percaya kepada Hashem. Bukan diambil dalam ketika kita sedang down, ketika kita sedang tertekan. Itu pasti nggak akan beres. Ya, jadi ingat, Mazmur 22 ini bukan mantra, bukan apa-apa yang bisa tiba-tiba merubah, enggak, tapi justru ini digunakan untuk menguatkan diri kita. Itu kuncinya, Bapak. Oke? Harap bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-19. Sedikit lagi, 3 ayat lagi. Yehalku vegadai lachem ve'al lefushi yapilu goral. Mereka membagi-bagi apa yang aku kenakan di antara mereka dan membuang undi atas pakaianku. Ini kembali berulah ya. Jadi kembali ke posisi situasi Esther, pengawal tersebut dan para pejabat istana termasuk anaknya Haman, kan mereka mengelilingi Esther tuh. Mereka mengolok-olok terus, berteriak-teriak gitu kan. Dan untuk menambah teror mereka, untuk memuaskan haus darah mereka ya, mereka mulai membagi-bagi dan membuang undi atas apa yang dikenakan Esther. Mahkotanya Esther siapa nih? Oh, gua ya, gua ambil mahkotanya. Wah, enak aja. Enggak. Ini kalungnya itu berlian semua buat gua, cincinnya buat gua, bajunya nih, jubahnya buat gua. Kayak gitu kira-kira Bapak sekalian. Kenapa mereka bertindak demikian? Karena mereka yakin Esther itu sudah pasti mati, gitu loh. Ketika Esther sudah pasti mati, artinya itu Esther itu nanti akan diserahkan kepada mereka, perbuat apa yang mereka kehendaki. Maka dari itu mereka mulai itu membuang undi dan mulai membagi-bagi. Mahkota buat siapa, ini buat siapa, itu buat siapa.
Di antara mereka nggak terjadi kesepakatan, akhirnya dibuang undi. Oke, mahkota ya sekarang diundi. Nama siapa keluar? Oh, kamu ya, selamat dapat mahkota. Oke, sekarang cincinnya Esther, siapa nama keluar? Selamat, kamu dapat mahkota. Itu yang mereka lakukan, terus sekalian. Ngeri ya. Orang kok bisa begitu? Bisa senang gitu ya melihat ada orang mau mati gitu kan. Orangnya masih hidup tapi memang menuju ke arah kematian secara hukum gitu kan. Tetapi mereka bisa dengan tega, ya udah ini orang masih mau mati nih, ya kita rebutan deh. Kita ambil barang berharganya. Ngeri banget. Benar-benar Amalek itu ngeri sekali. Jangan sekali-kali kita berpikiran demikian. Ya, jangan sekali-kali kita bersenang-senang di atas kesusahan orang lain. Gitu ya. Ya, kalau bisa kita tolong, kalau nggak bisa kita tolong, setidaknya nggak usah ngerusuhin gitu kan. Kalau memang di luar kekuasaan kita gitu loh. Ya, perbaiki mental kita, perbaiki pola pikir kita, perbaiki kelakuan kita sesuai dengan Taurat. Saya harap dan saya percaya kalau yang dibenahi Noah dan yang akan mendengarkan ini semua seharusnya nggak ada yang ya memang ada beberapa hal yang kita lihat yang ketidakpantasan di luar, walaupun tidak separah ini, tapi ya Be'ezrat Hashem itu nanti akan berubah, dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi agen yang bisa mengubah mereka dan cara memberikan kebenaran kepada Baruch Hashem.